Saat ini kita sudah ada tepat 80 participants yang ikut join Zoom kita siang hari ini dan tersebar di 7 negara. Di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan, nggak berasa ya teman-teman, sudah berjalan hampir setahun ini, pertemuan fisik tuh jadi sangat mahal dan beresiko. Tapi sebagai manusia yang diciptakan dengan kemampuan beradaptasi plus akal budi, semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan sudah bisa berdamai menjalani hidup kita sehari-hari, tetap dalam semangat hidup yang penuh karya dan karsa. Thanks juga ke teknologi, siang hari ini kita bisa kumpul tanpa jarak, muncul dalam satu layar, kita bisa melihat wajah teman-teman kita yang semoga teman-teman yang belum buka video, boleh buka videonya supaya kita bisa melihat wajah teman-teman kita yang sudah lama kita tidak lihat. Kita bisa menikmati kebersamaan satu zaman ke depan, larut dalam pembacaan puisi, larut dalam musikalisasi puisi-puisi karya dari rekan kita, saudara kita, sahabat kita, Madaremeng Andi Panenungi, atau yang akrab beberapa dari kita banyak memanggil almarhum dengan sebutan Chesmat. Teman-teman saat ini sudah menerima bukunya pasti ya, karena kita sudah mengirim, teman-teman beberapa sudah mengirim bukunya. Kalau kelihatan bukunya ini, saya sendiri sudah menerima sekitar seminggu yang lalu. Dan kalau boleh, buku ini boleh ada di samping teman-teman, karena kita akan menikmati puisi-puisi dari Madar. Boleh sambil buka juga, boleh sambil membaca juga bersama. Jadi silakan diambil kalau belum ada buku di sampingnya. Karena kita akan buka setiap halaman untuk bisa menikmati puisi-puisi karyanya, karya-karya dari Madar. Kalau kita bilang peluncuran ulang, memang karena buku ini memang diluncurkan ulang, karena sudah pernah, ini adalah edisi kedua. Dan ada kisah di balik dari penerbitan dari edisi kedua ini. Almarhum Madar adalah rekan seangkatan kita di FEUI, sekarang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan buku ini adalah kumpulan dari ada sekitar 46 puisi. Dan juga ada kenangan atau eulogi dari beberapa rekan, baik itu 91 maupun non-91. Madar lahir pada tanggal 14 Desember 1972, tepat 6 hari yang lalu, hari ini 20 Desember, dan seharusnya 6 hari yang lalu, Madar merayakan hidupnya di dunia yang ke-48 tahun. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil Chesmat sebelum genap berumur 48 tahun. Dan juga bahkan sebelum kami, rekan-rekannya di Angkatan 91 berencana melakukan rangkaian kegiatan reuni 30 tahun kami tahun depan, tahun 2021. Pada pagi hari, dini hari, tanggal 13 Agustus 2020, jam 3.20 di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, dia meninggalkan kita. Dia juga meninggalkan sang istri tercinta, Dwi Endah Abriningrum atau Endah, teman dari FE juga, Angkatan 96, dan 3 anaknya terkasih, Odysseus Al-Fatih Panenungi, Odi, 16 tahun, anak kedua Owen Arjuno Panenungi, Owen 7 tahun, dan putri kecil putri bungsunya tercinta, Aurania Anindita Panenungi, atau kita panggil Aura, 4 tahun. Almarhum punya banyak cerita dengan kita. Dia punya banyak pengalaman kerja yang sangat ditekuninya sampai ajal menjemputnya. Salah satunya menjadi seorang dosen, pengajar, dan pembimbing. Kata pembimbing perlu saya tekankan lebih kuat karena bahkan sampai saat-saat terakhirnya di rumah sakit dalam keadaan berjuang melawan penyakit kanker hatinya, dia masih menyempatkan membimbing dari jauh salah seorang mahasiswa S3 program doktorat. Dan 2 hari sebelum pergi, dia mengantarkan Ruth, mahasiswanya ini, di hari promosi doktornya. Sungguh pribadi yang penuh inspirasi kebaikan. Damailah di surga, Chesmat. Saat ini kami, teman-teman Angkatan 91, kita mau naikkan doa, dan teman-teman yang lain tentu saja, rekan, saudara, sahabat, kita mau naikkan doa kita untuk dia. Doa untuk teman-teman Angkatan 91 yang lain juga,
Kepada teman-teman panitia, boleh mengganti slide-nya. Ini adalah teman-teman dari 91 yang sudah pergi mendahului kita. Bahkan waktu kita kuliah ada Sinta, tahun 92. Saya undang rekan Agus Syahreza untuk memimpin kita memulai acara kita dalam doa. Silakan rekan Agus. Makasih Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya ya. Di kesempatan yang baik ini, mari kita berdoa, mendoakan teman-teman kita yang telah mendahului kita, juga mendoakan kita bersama agar tetap sehat dan tetap bisa menjalin silaturahim. Kita akan berdoa dengan cara agama Islam. Bagi rekan-rekan yang beragama lain, dipersilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, ya Rahman ya Rahim, atas nikmat yang Engkau berikan hari ini Allah. Kami Engkau berikan kesehatan, keluangan waktu, dan kelapangan dada untuk bersilaturahim melalui Zoom meeting yang mengumpulkan kami di berbagai kota, di berbagai negara, dan di berbagai zona waktu. Ya Allah, tidak terasa kami sudah 29 tahun, sudah hampir 30 tahun kami bersama-sama sejak tahun 91 ketika kami mulai bertemu di Salemba. Oleh karena itu ya Allah, panjangkanlah silaturahim ini Allah. Jadikanlah kami terus tolong-menolong dalam kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Beberapa sahabat kami Allah telah mendahului kami ya Allah. Ada yang ketika kami masih kuliah. Ada yang ketika kami baru lulus. Ada beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada yang masih belum terlalu lama. Oleh karena itu ya Allah, kami mohonkan dan rahmat dan maaf bagi mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang ditinggalkan ya Allah diberikan kesabaran, diberikan kelapangan hati Allah, dan jadikanlah ya Allah anak-anak Madar dan rekan-rekan yang kami yang lainnya Allah, Engkau jadikan anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, anak-anak yang beriman dan bertakwa ya Allah, anak-anak yang diistiqomahkan untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang setelah meninggal ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang belum Engkau panggil ya Allah, yang masih Engkau berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ya Allah, jadikanlah kami Allah bisa mengisi waktu kami dengan kebaikan ya Allah, dalam setiap profesi kami ya Allah, dalam setiap pekerjaan kami ya Allah, dalam setiap fungsi-fungsi kami dalam keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami bisa selalu mengumpulkan amal kebaikan ya Allah sebelum Engkau panggil kami ke hadapan ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Amin. Terima kasih Agus. Mari kita terus ingat mendoakan teman-teman kita yang sudah berpulang ini dalam doa-doa kita. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, penerbitan buku ini sebenarnya penerbitan ulang. Karena beberapa tahun sebelumnya
Kumpulan puisi dari Madar pernah juga diterbitkan, tapi kemudian kami, Angkatan 91, ingin kembali membagikan kenangan-kenangan kami atas sahabat kami setelah kepergiannya 4 bulan yang lalu, sekaligus membuka rangkaian reuni 30 tahun kami. Saya yakin Chesmat sedang tersenyum di atas sana. In a way, dia mengumpulkan kita siang hari ini. Saya undang rekan 91 kita, Arianto A. Patunru, atau yang akrab kita panggil Aco, untuk bercerita ide dan kisah di balik penerbitan ulang ini. Aco saat ini ada di Canberra, Australia, dalam tugas pekerjaannya di Australia National University. Silakan Aco. Terima kasih Sinta. Saya akan berbicara sedikit mewakili tim editor. Senang sekali bisa bertemu teman-teman sekalian. Seperti kami tuliskan di dalam pengantar editor, semoga buku ini bisa menjadi sebuah panenungi atau pelanggeng atau ia yang menjadikannya abadi. Mengabadikan bukan hanya puisinya Madar, tapi juga sebuah petualangan, sebuah odesi yang bernama Madar. Madar bukanlah Hairil Anwar yang terhempas dan terbuang. Ia ekonom yang romantis, yang menulis puisi di sela-sela kelas dan seminar. Madar bukan Sapardi yang merahasiakan rintik rindunya pada pohon yang berbunga itu. Ia sampaikan semua yang ia rasakan kepada yang gugur di medan demonstrasi, kepada sang waktu, malaikat bergaun putih, kepada teman kelasnya, dan tentunya kepada his wonderful children and wonderful wife. Yang terakhir ini adalah satu-satunya puisi baru di dalam edisi kedua ini yang ditulis Madar di dalam sakitnya. Ketika Ces Madar berangkat pulang 130 hari yang lalu, kami terhempas. Satu lagi sahabat pamit duluan. Kepergian Ces Madar menyatukan kembali begitu banyak kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, keluarga, dan juga sejawat. Mungkin ada puluhan WhatsApp group yang ditera belasungkawa. Di salah satunya ada ide untuk menerbitkan kembali buku ini. Lalu gayung bersambut dan berbuah. Lahirlah kembali buku Pesta dan Cinta Sajak-sajak Seorang Mahasiswa Tua. Di reinkarnasinya, buku ini diimbuhi dengan kenangan dan catatan para sahabat Madar, juga sketsa dan lagu interpretasi atas karya-karya puisi almarhum. Dan buku ini terus bertumbuh sampai sekarang. Kenangan, sketsa, dan lagu masih datang, beberapa akan hadir dalam acara hari ini. Semuanya menjadi pembuka rangkaian kenangan persahabatan FEUI Angkatan 91 dan di luar itu. Sebuah perjalanan 91 yang mencapai tonggak ke-30-nya tahun depan, 2021. Kami tim editor berterima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam kelahiran dan peluncuran buku ini. Dan atas nama semua kita, kami tentu berterima kasih kepada penulis asli buku ini, Madaremeng Andi Panenungi. Si Ces telah menjadikan persahabatan itu abadi. Orang-orang tua kita sering bilang, nama adalah doa. And true to his name, Madar adalah panenungi. Terima kasih. Terima kasih Aco. Semoga niat baik kita membagikan karya dan kenangan kita berkenan bagi semua pembaca dan penikmat buku ini. Ada total 45 puisi, 28 eologi dan kenangan, dan juga sketsa. Sebagian besar memang kami dari Angkatan 91 yang itu adalah karya dari Angkatan 91. Tapi karena keterbatasan waktu, siang ini kita semua hanya bisa menikmati beberapa dan dalam dua bentuk, pembacaan puisi dan musikalisasinya. Kami memang sarjana ekonomi, tapi banyak kami yang punya jiwa seni. Karena itu, izinkan kami membagikan kenangan kami dalam nuansa seni kami, bermusik, dan bersketsa. Semua karya dari Angkatan 91. Yang pertama adalah puisi Blues for You, yang kami coba musikalisasikan. Puisi ini ada di buku di halaman 16, dan sketsanya ada di halaman 72 oleh rekan 91 kami,
Astri Novanita. Dan musikalisasi kali ini akan dibawakan oleh I Nengah Ari Wisuda atau yang akrab kami panggil Gung. Saat ini Gung bekerja di Bank Mandiri di Denpasar. Mari kita saksikan bersama. Pepohonan meranggas ketika musim gugur belum tiba, dan angin yang basah mengajak rintik ikut serta, padahal mentari baru sepenggalan. Pada jendela yang kehilangan daun pintu, nanti Bapak bikin jadi satu itu bisa Bapak ganti sama yang kalian STNK-nya ada di lagu
musikalisasi yang sangat menyentuh. Tangan saya goyang-goyang, kaki saya juga goyang-goyang mengikuti alunan lagu. Terima kasih Gung, sudah mengekspresikan puisi Madar dalam musik atau lagu yang sangat indah. Almarhum adalah sosok yang penuh romansa, penuh cinta bagi banyak orang, pribadi yang ramah. Saya yakin teman-teman tidak ada yang keberatan kalau saya menyimpulkan seperti itu. Tapi mari kita dengarkan langsung bagaimana sih sosok almarhum di mata beberapa orang temannya. Kali ini kita akan dengarkan dari Tito atau nama lengkapnya Satrio Hadiwaskito, rekan 91 kita. Silahkan, Tok. Masih unmute, Tok? Ya, silahkan. Udah ya? Oke, terima kasih Sinta. Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera semua. Ada senior, adik kelas, teman-teman satu angkatan. Ya, saya kalau cerita tentang Madar ya, saya kebetulan satu kelas sama dia. Jadi ya perkenalan saya dengan Madar itu ya dimulai ketika baru pertama kali kami masuk ke FEUI. Jadi dalam saat itu kan proses yang kami lakukan, yang kami jalani adalah adaptasi dan observasi lah. Dan ketika saya bertemu dengan sosok Madar ini, ya satu hal yang langsung terkesan di dalam pikiran saya adalah ya dia adalah sosok yang aneh lah. Sosok yang aneh, sosok yang kayak lost gitu ya, kayak kesasar gitu ke satu tempat yang dia nggak tahu gitu kan. Jadi itu yang saya tangkap dari dia di awal-awal. Di kelas pun juga mungkin teman-teman yang satu kelas juga akan terkesan, akan punya kesan seperti itulah. Terutama kalau misalnya habis lagi kuliah ada untuk ngajuin pertanyaan ke dosen gitu. Kadang-kadang pertanyaan dia itu di luar dugaan gitu. Nah, itu yang kesan yang pertama saya dapat dari Madar. Kemudian setelah berjalan, karena kami sekelas dan sering ketemu, sering ngobrol gitu ya, saya mulai melihat bahwa dia ini orang yang mikir terus gitu kayaknya. Jadi hampir banyak hal lah yang dipikirin serius gitu. Sementara kalau saya pribadi kan mungkin nggak seperti itu yang membuat kadang-kadang jadinya kayak aneh ini interaksi antara saya sama Madar. Dia semuanya dipikirin dari politik, dari ekonomi makro lah terutama ya minatnya dia, sampai urusan cewek-cewek lah, perempuan gitu kan. Itu semua dipikirin sama dia. Sampai saya kadang-kadang saya sempat bilang, lu ngapain sih mikirin yang gituan? Apa nggak capek gitu kan ya? Tapi ya dia ketawa aja. Nah itu memang salah satu karakter dia yang mungkin beda dengan atau agak unik adalah ya dia itu ramah banget, rendah hati gitu ya. Jadi dalam berdiskusi atau tepatnya berdebat gitulah ya sama saya itu nggak ada ofensif gitu, nggak ada dari dia. Dia selalu ya rendah hati lah. Walaupun argumen-argumen yang saya sampaikan itu kadang-kadang ya asbun aja namanya gue juga nggak ngerti gitu kan. Jadi asbun aja, tapi ya dia tetap bisa nerima gitu kayaknya. Dan belakangan saya mikir-mikir mungkin nih karena dia pengen ngajak saya mikir gitu ya, tapi nggak bisa, tapi sabar dia. Nah itu yang saya tangkap dari dia di awal-awal. Kemudian sampai ke satu saat gitu, dia datang sama bawa satu tumpuk lah, segepok gitu puisi-puisi. Saya suruh baca gitu. Waktu saya baca itu, saya terus terang kagum sama tulisan itu, sama puisi-puisi itu, karena buat saya ininya itu original banget, kata-katanya, bahasanya,
Dan temanya juga menurut saya original. Dan saat itulah mungkin saya mulai mengenal Madar, mulai paham apa yang di pikirannya dia gitu. Ya mungkin juga Madar mikir waktu nyuruh saya baca itu karena capek kali dia jelasin saya pakai tulisan-tulisan ilmiah segala macam gitu ya. Secara saya mungkin bukan peminat tulisan ilmiah gitu kan. Jadi dia datang dengan puisi itu, dan somehow itu saya jadi, oh ini Madar tuh ternyata orangnya begini gitu. Jadi saya lebih paham apa yang dia pikirkan itu setelah baca puisinya dia. Bahkan ya dia faktanya gain respect lah dari saya atas puisi-puisi itu. Makanya setelah itu ketika itu saya mulai berubah melihat Madar ya. Bukan lagi orang yang absurd gitu ya, istilah zaman waktu itu kan. Bukan lagi orang yang absurd, tapi orang yang punya satu value ya yang dia perjuangkan gitu kan. Makanya kemudian berlanjut ketika dia nanya pendapat lah ya, ngobrol sama saya ngobrol gitu untuk maju jadi ketua senat. Dan waktu itu dia minta saya untuk jadi tim campaign-nya gitu. Langsung saya bilang iya, ayo Dar. Karena saya melihat dia memang punya kualitas seperti itu gitu. Dan dalam interaksi selama proses itu ya, saya makin mengenal dia sebagai orang yang punya kecerdasannya, cerdas luar biasa sih dia. Kalau dalam membahas satu masalah gitu misalnya, saya lihat dia sangat cerdas. Dan ada karakter lain yang saya juga tangkap, saya temukan gitu ya, yaitu dia orangnya karakter seorang penantang lah. Penantang dan pemberani gitu. Mungkin boleh dibilang dia nggak ada yang dia takutin lah kayaknya. Jadi ya itu yang saya tangkap di balik keramahannya, rendah hatinya itu, dia tuh berani, nggak ada takutnya. Itu yang saya tangkap selama proses itu. Kemudian lulus kuliah dia lanjut gitu kan di FE, berkegiatan di FE, kemudian sekolah sampai saya dengar dia mencapai S3-nya, gelar doktor. Itu juga satu hal yang saya kagumi dari dia. Artinya dia memang konsisten dan fokus terhadap apa yang memang dia inginkan gitu. Saya sempat sampaikan waktu itu sih, waktu dia dapat dokter itu ya saya sempat ucapkan selamat ya Dar, mana nih puisi lo lagi, bikinlah puisi gitu. Karena memang saya sangat terkesan lah sama puisinya dia. Dulu waktu pertama kali dia ngasih puisi itu pun juga saya sempat bilang sama dia, udah Dar, ngapain lu jadi ekonom lah, udah tulis puisi aja lah, kayaknya bakal berhasil, lu banyak yang suka kayaknya lama lu kalau lu nulis puisi ini, ngapain jadi ekonom gitu kan. Nulis puisi juga itu renda juga duitnya juga banyak kayaknya Dar gitu kan. Jadi ya itulah kira-kira yang saya sampaikan ke dia. Tapi ya dia ketawa aja. Sampai ya terakhir saya dengar kabar dia sakit kan, dirawat di rumah sakit. Ya saya sempat WA ke dia. Nah, gimana Dar, cepat sehat lah. Waktu itu saya bilang, ngapain lu Singapura, baliklah buru-buru ke Indonesia. Indonesia membutuhkanmu nih gitu kan. Ya dia cuma jawab ya mudah-mudahan bos gitu kan. Terus dia sempat ngasih ucapan ulang tahun ke saya. Sampai terakhir itu bulan Juli, happy anniversary, dia juga kirim WA ke saya. Ya, sampai akhirnya kita semua dengar kabar yang menyedihkan itu, artinya Madar sudah berpulang. Ya, baru setelah itu makin kayak kalau saham itu dia unlock value-nya itu ya ketika dia berpulang itu. Saya ngelihat Madar itu udah jauh
besar banget lah dia. Mungkin dia salah satu teman angkatan ya yang saya respect banget gitu. Setelah saya coba lihat ke belakang lagi gitu, perjalanannya dia dan apa yang dia lakukan selama hidupnya itu, dia udah dia gain respect banget lah dari saya. Dan buat saya dia itu salah satu dia orang yang memperjuangkan ininya dia ya, pemikiran dia, keinginan dia itu secara konsisten. Dia jadi dokter itu kan istilahnya bukan kaleng-kaleng lah, dokter gitu kan. Sementara gue cuma apa gitu kan. Terus dan dia mencapai apa yang dia inginkan. Dia pernah bilang ke gue, cita-cita lu apa sih Dar? Gue tanya gitu kan. Dia sih cuma bilang waktu itu istilahnya ya gue cuma mau jadi orang yang merdeka istilahnya gitu. Ya gue nggak nangkep juga ya maksudnya apa sih waktu itu gitu. Tapi ya sepertinya sepanjang hidupnya ini dia udah mencapai itu dan sekali lagi nggak kaleng-kaleng gitu loh. Dia mencapainya ke satu level yang harusnya kita kagumi lah, harusnya kita hargai dengan luar biasa gitu. Ya, saya rasa sih dari saya itu aja. Yang mudah-mudahan Allah memuliakan dia di sisinya dan keluarganya bisa tabah menjalani apa yang sekarang terjadi ini. Saya rasa itu aja, Sin. Ya, thank you Tito. Ya, thank you Tito. Saya lihat tadi di chat banyak yang memberi komentar mengenai musikalisasi pertama kita tadi. Saya perlu menambahkan bahwa Gung, Inengah Ari Wisuda atau yang akrab kita panggil Gung, itu memainkan semua alat musiknya sendiri, kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong. Tapi memang teman kita Gung ini seniman nih. Terus tadi juga ada sketsa dan foto-foto, itu karya dari teman 91 yang berusaha mengekspresikan puisi-puisi Madar. Terima kasih tadi Tito sudah memberikan secara langsung kenangan menarik Tito dengan Madar. Ada yang lucu, ada yang menyentuh, tapi pasti penuh inspirasi. Kenangan waktu kuliah ya, dan waktu yang setelah kuliah juga. Kenangan kita tuh memang banyak waktu kuliah. Kita angkatan yang beruntung karena menikmati dua kampus, satu kampus legendaris di Salemba 91 sampai 93, dan kita pindah ke kampus Depok di tahun 93. Teman-teman, kita akan sedikit memutar memori kita. Setelah ini kita akan menyaksikan video mengenang teman kita almarhum Madar dan lewat foto-foto, kumpulan foto-foto dari teman kita.
Tak terasa memang hampir 30 tahun yang lalu kita lulus. Ada yang masih bertemu dengan almarhum, ada yang bahkan mungkin 20 tahunan lebih tidak bertemu dengan almarhum. Semoga video tadi dengan banyak foto bisa membawa kenangan manis bagi semuanya. Berikut ada 2 puisi yang sebentar lagi kita akan nikmati. Salah satu puisi Embun di Sebuah Pagi. Puisi ini ada di buku halaman 44 dan sketsanya ada di halaman 85 oleh rekan kita Ananta Primusa. Puisinya nanti akan dibawakan oleh teman-teman kita dari 91 juga, oleh Boyke Rahardian dan oleh Indra Widiarto. Indra sendiri akan membawakan puisi berjudul Pagi Ini Aku Masih Kerja. Itu ada di halaman 45 dan sketsanya ada, tidak ada sketsanya kalau saya nggak salah. Silahkan teman-teman panitia. Embun di sebuah pagi adalah saksi malam kepada siang. Disampaikannya lewat mimpi kanak-kanak, menyelinap di antara cercahan cahaya. Setiap geraknya memancarkan pesona. Embun di sebuah pagi bagai kasih bumi kepada mentari. Dititiskannya lewat rimbun dedaunan yang menyimpan 1000 doa. Menjalin irama alam menjadikan cinta. Embun di sebuah pagi seperti kisah angin pada ilalang. Dituturkannya dengan sederhana, melintasi ruang dan waktu. Ketulusan ditorehkannya dengan abadi. Pagi ini aku masuk kerja, dan segerombolan orang kutemui, berjejal dalam kereta, berdesakan di dalam bis. Pagi ini aku masuk kerja, dan sekumpulan orang kutemui, berjalan dengan tergesa-gesa, berbicara cepat-cepat. Pagi ini aku masuk kerja, dan kutemui orang pintar. Kutanya dia, apa kerja itu? Dia menggeleng. Tapi kata orang itu pagi ini, kerja itu ibarat macet di perempatan jalan di siang bolong. Traffic light tidak berfungsi dan kendaraan tanpa mesin pendingin. Aku tak percaya. Tapi kata orang-orang itu, kerja itu ibarat berjalan pada jalan yang lurus dan panjang. Kita tak akan pernah tahu kapan berbelok. Aku bingung. Terima kasih Boyke di Jakarta dan rekan Indra di Birmingham, UK, yang sudah membawakan dengan sangat indah 2 puisi dari Madar, Embun di Sebuah Pagi, dan Pagi Ini Aku Masih Kerja. Kalau tadi kita sudah mendengar Tito dari Angkatan 91 menyampaikan kenangannya, saat ini kami ingin mengundang seorang rekan kerja almarhum di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang juga seorang teman dekat almarhum karena saya tahu sejak masih mahasiswa aktif dalam organisasi kemahasiswaan Badan Otonom Ekonomika. Ini adalah organisasi kemahasiswaan bidang jurnalistik kemahasiswaan. Rekan Suryadi atau yang akrab kita panggil Becky, saya persilahkan. Terima kasih Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman Angkatan 91 yang telah memberi kesempatan saya untuk hadir di sini dan menyampaikan sepatah dua patah kata. Dan juga terima kasih ya kepada tim editor nih. Malu juga nih saya lihat ya, tulisan saya 7 halaman ya, kayaknya paling banyak geologi yang paling panjang ya dibanding semuanya gitu ya. Tapi ini kan bukan karena KKN ya, Om Aco ya. Ini kan karena mungkin kualitasnya juga kali Om Aco ya. Jadi 7 halaman boleh ya Om Aco ya. Jadi itu saya udah cukup banyak menceritakan tuh di
halaman 100 berapa nih? 143 ya, 143 sampai 150 ya. Kisah-kisah pertemanan saya dengan Om Madar ya. Kalau Madar ini sudah menjadi bagian dari keluarga kami, jadi dalam obrolan sehari-hari di rumah juga saya dengan istri dan anak-anak tuh, ya kalau hari ini janjian ketemu Om Madar jam sekian gitu, saya akan bilang selalu Om gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kita sudah seperti keluarga gitu ya. Jadi Tante Endah, mudah-mudahan suatu saat kita juga bisa dilibatkan ya, saya dan teman-teman yang lain ya, dalam ya kali-kali aja ada acara-acara keluarga apa ya, syukuran si Audi misalnya masuk UI gitu ya misalnya ya Tante Endah ya, atau si Owen sunatan atau apa ya, tolong nanti kita kabar-kabarin ya Tante Endah ya. Soalnya nih Om Madar dan keluarga tuh udah menjadi bagian dari keluarga kami lah semuanya. Jadi kayaknya saya nggak akan berpanjang-panjang, udah banyak saya ceritakan di buku, cuma ada beberapa hal saja yang mau saya ceritakan kepada teman-teman, khususnya teman-teman 91 ya. Jadi benar kata Sinta tuh saya termasuk yang cukup dekat dengan Om Madar dalam urusan pekerjaan ya. Jadi kalau di Depok tuh ada ruang dosen, ruang bersama gitu ya. Mejanya Om Madar tuh nomor 01, paling dekat pintu. Nah, meja saya 02, sebelahnya Om Madar gitu ya. Terus kalau ada rapat-rapat dosen ya, biasanya kalau di keluar kota gitu ya, nginep-nginep, biasanya Pandito udah tahu tuh ya. Saya akan sekamar dengan Om Madar ya, kalau pas ada Om Madar. Kalau Om Madar bulan berhalangan baru mungkin dengan ada lagi Om Padang tuh angkatan 93 ya. Tapi kalau ada Om Madar, Pandito udah tahu bahwa kami akan dipasangkan tuh dalam di kamar di hotel, jadi yang biasalah ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Nah, Om Madar ini saya udah ceritakan juga ya, dia memiliki apa ya, kepeloporan yang luar biasa gitu. Jadi di kampus itu seingat saya dalam urusan WhatsApp grup ya, sejumlah WhatsApp grupnya dosen-dosen tuh ya, itu Madar tuh yang memulai gitu. Kalau nggak salah WhatsApp grupnya Ekonomika juga begitu ya. Jadi saya tuh terbawa-bawa sama Madar ya, 5 atau 6 WhatsApp grup tuh dimasukin sama dia ya. Dan dia menjadi pendirinya gitu. Nah, di beberapa WhatsApp grup saya tahu tuh ya, yang lintas fakultas juga ya. Kan di sini saya ceritakan bahwa Madar pernah menjadi ketua Apex Study Center ya, ASCUI, dan beberapa rekan ASCUI dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau dulunya Fakultas Sastra ya. Saya sapa Mbak Ira dan Mbak Ina juga hadir bersama-sama kita. Ini teman-teman Pak Madar ya, yang WhatsApp grupnya didirikan oleh Pak Madar ya, dan rupanya dia satu-satunya host ya, atau apa sih yang mendirikan. Jadi nggak bisa menambahkan anggota baru kecuali seizin host kan ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ada teknologi atau saya nggak tahu bisa nggak kalau hostnya cuman Om Madar ya, ada anggota baru pengen nambah, bisa nggak di caranya gimana supaya bisa nambah anggota baru? Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Tapi intinya itu beberapa Madar mempelopori itu. Jadi ketokohan Om Madar ini bukan cuma di Fakultas Ekonomi saja, tapi juga di FISIP juga dikenal, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya juga ya, di beberapa pusat studi di UI kan ada banyak tuh pusat-pusat studi ya. Itu nama Madar Meng tuh sangat harum gitu ya, sangat dikenal lah di mana-mana. Dan beberapa masih kaget tuh bahwa ternyata Om Madar ini juga penulis puisi ya. Mereka pikir nih Om Madar kan sosok intelektual aja gitu ya, penulis ya. Ya, ini, oh ya saya mumpung ingat nih, ini juga pesan buat kita semua ya. Om Madar tuh pernah bilang suatu saat ya, kita harus punya legacy ya, warisan berupa tulisan. Nah, itu udah kesampaian tuh buat dia, dan ini salah satu yang kita lakukan sekarang ya kan, seperti yang Aco bilang tadi ya, mengenang dan melanjutkan seterusnya gitu ya, Panenungi itu kan karya-karya Om Madar gitu. Nah, jadi kita semua juga mendapat nasihat dari Om Madar, sempatkanlah menulis gitu ya, meninggalkan warisan buku atau apalah karya-karya tertulis gitu ya yang bisa dibaca dan diturunkan ke generasi-generasi berikutnya, kira-kira ini pesan pentingnya dari Om Madar, kira begitu ya. Saya rasa itu ya yang mau saya sampaikan, bahwa beliau tuh meninggalkan banyak warisan, jadi sangat bermanfaat ya buat kita semua, kita bisa merasakan sekarang. Jadi kalau bisa kita juga menulislah sesuatu gitu ya, apa kayak buku kayak di tulisan apa kayak ya yang bisa menjadi warisan. Oh ya, ini juga ini adalah saya ini juga ini adalah
kolaborasi saya, Om Madar sama Mbak Lana, ada kan? Masih ingat nggak Mbak Lana Sulistianingsih ya? Dulu asisten matematika ekonomi kalau zaman saya, kita bertiga kebetulan menjadi tim editor. Sebenarnya mungkin saya juga diajak-ajak sama Om Madar ya, kayaknya sih saya kan orangnya nggak begitu ilmiah banget ya, seperti Anda tahu ya, mungkin terbawa-bawa ilmiah ya. Ini kira-kira yang sudah saya tulis juga pesan kerjasama terakhir dengan Om Madar. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman 91 ya. Semoga ini bisa jadi momentum nanti di tahun 2021 bisa terwujud reuni 30 tahun angkatan 1991, dan syukur-syukur itu reuninya nggak perlu reuni virtual tapi sudah bisa bertatap muka langsung gitu. Semoga sukses untuk semuanya ya. Oke, terima kasih Sinta. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Beki. Terima kasih juga untuk semua dukungan Om Beki pada almarhum. Banyak karya almarhum yang lahir dari berbagai bentuk perasaan dan di-trigger dari berbagai kejadian. Kalau teman-teman baca, saya sendiri sudah baca bukunya dari awal sampai akhir, itu menarik sekali. Tapi salah satunya dari yang men-trigger atau menginspirasi almarhum itu ada di sebuah lagu. Itu bisa punya banyak andil dalam proses berkarya seseorang. Ada satu puisi di buku ini, di halaman 59, yang judulnya A Letter to My Wonderful Children and My Beautiful Wife. Yang ilustrasinya ada di halaman 89 oleh teman kita Elsie Jiwandono. Puisi ini kabarnya terinspirasi dari sebuah lagu berjudul Love Song. Dan saat ini kita akan coba bawakan. Semoga teman-teman bisa ikut merasakan kuatnya kekuatan cinta pada keluarga di diri seorang Madar. Lagu ini akan dibawakan oleh rekan kita Inengah Ariwisuda atau Gung.
Terima kasih Boyke dan Gung. Boyke Rahardian adalah teman 91 yang saya perlu informasikan, dia juga adalah project officer atau penyelenggara dari acara kita siang hari ini. Semoga lagu tadi bisa menyejukkan hati Endah dan anak-anak, juga keluarga besar almarhum Casmat dimanapun berada. Dan semoga lagu tadi juga bisa membangkitkan rasa cinta kita pada keluarga kita masing-masing. Ada seorang lagi nih senior di kampus kita yang akan kita dengarkan langsung bagaimana pengalaman dan kenangan seorang Ira Setiawati dari Angkatan 89 mengenal dan mengenang Madar. Silakan Ira. Terima kasih Sinta. Selamat siang teman-teman alumni FEUI dan teman-teman lainnya. Senang sekali saya bisa melihat beberapa muka lama yang pernah saya temui mungkin sekitar 3 dekade yang lalu ya, saat masih kuliah. Terima kasih sekali juga atas kesempatannya. Saya merasa mendapat kehormatan nih untuk bisa bicara di acara ini. Hampir 30 tahun yang lalu, saya mengenal Madar dalam wadah organisasi BO Ekonomika. Melihat kembali saat itu, sebagai senior Angkatan 89, saya cukup hafal dan ingat sebagian besar anak-anak Angkatan 91 yang saat itu keterima di BO. Ada Ubay, Bayu, Boyke, Aco, Madar, Ketut, Herbie, Aji, dan lain-lain. Anak-anak yang pinter dan punya prinsip. Saya ingat sosok Madar sebagai anak daerah bersama Aco, yang sama-sama dari Makassar, agak unik. Karena lugu, sopan, berbeda dengan kebanyakan anak Jakarta. Mungkin kalau dibilang saat itu ya agak culun gitu ya. Hanya sepotong itu pemahaman saya mengenai Madar. Kenangan itu terasa berhenti saat itu, sampai kemudian saya terhubung kembali dengan teman-teman BO Ekonomika dan Madar. Saat Madar memasukkan saya ke WhatsApp grup ex BO Ekonomika, mungkin baru sekitar awal tahun ini. Seketika itu informasi tentang anak-anak BO ini pelan-pelan terupdate, termasuk juga tentang Madar. Dan saya kaget ketika mengetahui Madar ternyata sedang berjuang melawan sakitnya. Saya menerima buku kumpulan sajak karya Madar ini sekitar seminggu yang lalu. 2 hal yang langsung terpikir. Yang pertama tentang sosok Madar itu sendiri. Potongan-potongan bayangannya menjadi komplit dalam pikiran saya. Dr. Madaremeng Andi Pandenungi yang seorang ekonom, dosen, sekaligus penyair yang romantis. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah karakternya sebagai orang yang sangat baik. Membaca tulisan kenangan teman-teman yang mengenal beliau, saya menemukan bahwa almarhum adalah pribadi yang rendah hati, yang kepintarannya tidak membuat orang lain merasa terintimidasi, kata Hollis. Orang baik yang selalu bersedia membantu, kata dia, Widiawati. Orang baik yang punya komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan tugasnya. Kebaikannya telah begitu menyentuh hati saya. Betul sekali kata-kata dari Ebi Junaidi, kebaikan yang menyentuh banyak hati. Hal kedua dari buku sajak tersebut yang terpikir oleh saya adalah masalah penerbitan edisi kedua buku ini sendiri. Bagaimana kekompakan, perhatian, dan teman-teman baik Madar, mungkin seangkatan juga, dan di lokasi tempat tinggal yang berbeda-beda, yang begitu komit mengumpulkan tulisan kenangan, mengarang lagu, lukisan interpretasi puisi,
hingga mencari penerbitnya, yang ternyata di Makassar, kata Ubay. Sampai mengirimkannya lagi kepada para pemesan buku. Saya juga memperhatikan banyak catatan kaki di setiap halaman yang cukup komplit untuk setiap istilah. Hebat ini editornya, salut. Dengan waktu yang cepat, dan saya tahu teman-temannya ini bukan orang-orang biasa yang tanpa kesibukan pekerjaan, tapi masih bisa menyempatkan waktu, memberi perhatian. Ini menunjukkan cinta yang sangat besar terhadap almarhum. Terima kasih banyak teman-teman editor, teman-teman panitia, penyandang dana untuk hasil kerjanya. Saya yakin buku ini bisa bercerita banyak hal dan menginspirasi kepada para mahasiswanya almarhum. Yang jelas, buku ini menjadi warisan yang berharga, yang pasti akan membuat bangga anak-anak almarhum, Odi, Owen, Aura terhadap ayahnya, Dr. Madarmeng Andi Panenungi. Hormat saya untuk Endah, istri beliau, dan keluarga besar almarhum. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih, Ira. Betul, saya juga dan saya yakin semua yang lain di sini juga setuju. Almarhum adalah orang baik, baiknya menyentuh banyak hati. Salah satu puisi anyar, kalau tidak bisa dibilang terkenal dari almarhum adalah Darahku, Darah Pelaut. Ada di halaman 2. Sketsanya ada di halaman 66 oleh Gung. Saya minta rekan saya Ketut Aryadi Kusuma, yang saat ini ada di Vietnam, langsung saja berkisah dan membaca puisinya. Silahkan, Ketut. Terima kasih, Sinta. Puisi ini ditulis oleh Madar tahun 1994, sekitar saat itu Madar mencalonkan diri menjadi Ketua Senat FPUI. Puisi ini juga saya bacakan waktu kampanye saat itu. Saya kebetulan menjadi manajer tim kampanye Madar waktu itu. Madar tidak berhasil menjadi Ketua Senat. Mudah-mudahan bukan karena saya yang bacakan puisi itu ya. Tapi meskipun dia tidak berhasil menjadi Ketua Senat, dia telah mewariskan semangat perubahan di kampus waktu itu, semangat yang menantang status quo. Di jiwa penantangnya itu ya, seperti teman Tito tadi katakan, itu benar-benar ada dalam diri Madar. Semangat yang juga tersirat dalam puisinya ini. Puisi yang tidak hanya menggambarkan kebanggaan Madar atas tanah leluhurnya, tetapi juga jiwa petualangannya. Tidak hanya secara fisik, tapi juga petualangan ide-ide dan pikiran. Mudah-mudahan teman-teman berkenan saya bacakan puisi ini. Darahku, darah pelaut. Lajulah kau perahuku, karena layar telah terkembang, sementara pantai sudah menyatu dengan langit. Lajulah perahuku, atau riwayat kita dikubur laut. Oh, itu tak mungkin. Gelombang adalah buayan dalam ayunan masa kecil. Badai, seperti alunan melodi kecapi yang menang. Karang, sekedar alang-alang yang terinjak, lalu patah. Dan darahku, darahku. Lajulah perahuku, tanah semenanjung Nusantara, Madagaskar, hingga tanahnya si Robinson Crusoe pun menyaksikan darahku, darah pelaut. Apa kau bilang? Vasco da Gama yang banci itu? Atau Columbus, Raffles? Dia cuma lelaki serakah yang takut. Dia bukan pelaut,
sebab araknya masih dari anggur. Sedang arakku adalah arak laut yang diramu di pusat bumi, pada pusaran 8 penjuru matahari. Perahuku cuma pinisi yang dilengkapi jampi penolak bala. Dan yang kubutuhkan adalah sepasang badik bertuah yang akan kutikamkan pada setiap tanah yang kusinggah. Lalu setiap kali kukembangkan layar, aku bacakan mantra. Matahari tidak akan pernah tenggelam di tengah cakrawala. Matahari tidak akan pernah tenggelam di tengah cakrawala. Matahari tidak akan pernah tenggelam di tengah cakrawala. Karena darah pelaut. Terima kasih. Wow, luar biasa. Puisi yang sangat luar biasa dalam dan dibawakan dengan sangat luar biasa baik oleh Ketut dan diiringi oleh permainan musik dari rekan Gung. Sangat emosional, menggambarkan sosok almarhum yang penuh semangat juang, semangat menantang, semangat untuk survive. Tapi di balik semangat kerasnya, kita semua yakin ada sosok lembut, sosok seorang suami, sosok seorang ayah. Kami undang rekan Yosi dan juga istri dari almarhum Endah di sesi berikutnya, penyerahan tali kasih hasil penjualan buku puisi. Silahkan. Oke, thank you Sinta. Alhamdulillah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman, rekan, dan sahabat almarhum Madar atau yang kita kenal sebagai Cesmat, mulai dari angkatan 82, 86, sampai 89, kemudian dari 90 sampai ke 97, kawan-kawan dari SMA 1 Makassar, serta dosen-dosen FEB UI, UI, ataupun mungkin mohon maaf pihak-pihak yang belum saya sebutkan, yang sudah berpartisipasi dalam pembelian buku Sajak-Sajak Seorang Mahasiswa Tua, buku Pesta dan Cinta. Semoga buku puisi ini menjadi kenangan yang tak terlupakan dari almarhum kawan kita, Cesmat, yang kita kenal juga sebagai orang yang suka menolong, perhatian, pintar, pasti baik hati, dan mungkin juga romantis. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kontributor yang telah meringankan proses penerbitan buku puisi ini. Total buku yang dicetak ada sebanyak 275 buku, di mana 40 diantaranya itu kami berikan kepada pihak kontributor, dan 235 buku kami tawarkan ke kalangan FEB UI ataupun UI. Dapat kami sampaikan juga bahwa pengiriman buku sudah selesai pada pertengahan Desember kemarin, dan total dana yang terkumpul dari penjualan tersebut adalah sebesar Rp66.415.000, yang insya Allah seluruhnya akan kami berikan kepada pihak keluarga untuk Endah, Owen, Odi, dan Aura. Saat ini hadir juga bersama kita Endah, istri dari almarhum Cesmat. Assalamualaikum Endah, salam kenal. Silakan Endah, mohon kiranya bisa menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ade dan juga Mbak Sinta dan teman-teman FEUI sekalian. Salam sejahtera untuk teman-teman semua dimanapun berada yang siang ini telah berkenan hadir dalam acara peluncuran ulang buku puisi almarhum Madar. Kebersamaan kami, saya dan putra-putri bersama almarhum Madar telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tidak sepanjang yang kami bayangkan atau impikan. Masih banyak hal yang kami ingin lakukan bersama-sama. Waktu perkenalan maupun interaksi kami dengan almarhum bisa dikatakan terbilang relatif cukup singkat.
cukup singkat setidaknya dibandingkan dengan waktu perkenalan almarhum dengan kebanyakan teman-teman yang hadir saat ini. Masih banyak yang kami ingin dengarkan, kami ingin ketahui, kami ingin pelajari, dan juga kami ingin habiskan bersama sosok almarhum. Almarhum yang saya dan anak-anak kenal adalah sosok yang selalu mendorong kami untuk terus maju ke depan dan berkembang menjadi diri kami sendiri dalam versi yang lebih baik. Sosok yang humoris, sangat humanis, serta penuh tanggung jawab dan dedikasi pada tugas-tugas yang diembannya. Namun, terlepas dari singkatnya kami mengenal dan berinteraksi dengan almarhum, boleh dikatakan kami, sebagaimana pula almarhum Madar, sangatlah beruntung karena kami memiliki dan dikelilingi oleh teman-teman dan sahabat yang telah mengenal dan berinteraksi dengan Madar dalam kisaran waktu yang tidak singkat, yakni hampir 3 dekade. Keberuntungan kami terwujud dalam peluncuran ulang buku puisi Madar, yang isinya bukan hanya kumpulan puisi almarhum, namun juga musikalisasi, sketsa, dan kisah-kisah tentang sosok almarhum dari sudut pandang teman-teman sekalian, yang selama ini belum kami ketahui. Kisah berbentuk ilogi yang dituliskan teman-teman dan menjadi bagian dari buku puisi Madar versi 2.0 ini, insya Allah menjadi salah satu sarana untuk menggenapi proses saya dan juga putra-putri almarhum mengenal dan mengenang Madar secara lebih lengkap. Kepergian Madar mendahului kita semua adalah cara Tuhan Yang Maha Esa menyampaikan bahwa tugas almarhum sudah selesai, rampung dengan sempurna, dan diakhiri dengan sangat baik. Saya mewakili pihak keluarga menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman dan sahabat sekalian yang telah merampungkan penerbitan ulang buku puisi Madar dan menyelenggarakan peluncuran buku yang sekaligus menjadi peringatan Hari Lahir Madar yang ke-48 pada tanggal 14 Desember lalu. Insya Allah buku ini akan menjadi bagian dan warisan kenangan abadi sosok almarhum sebagai seorang sahabat, rekan, ayah, dan juga pendamping hidup. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Endah. Peluk hangat dari kami semua untuk Endah, Odi, Owen, dan Aura. Jangan pernah putuskan tali silaturahmi. Kita pasti akan terus bersahabat, melanjutkan persahabatan kita dari Madar ke Endah. Tak lengkap rasanya kalau hanya kita yang bisa menikmati karya-karya almarhum. Kami undang rekan Yasmin, yang juga rekan kerja almarhum, pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, bercerita mengenai penyerahan buku ke perpustakaan kampus. Silahkan Yasmin. Terima kasih Sinta. Ya, Madar seperti kita tahu sangat mencintai alma maternya, Universitas Indonesia. Untuk itu, kami juga akan menyerahkan buku puisi ini ke Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, serta Perpustakaan Pusat UI. Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa atau siapapun yang membacanya. Dan mereka dapat mengenal bahwa FEB UI pernah memiliki seorang dosen yang sangat baik, dedikasi, dan sangat berkesan bagi teman kuliahnya. Sama dosen, rekan kerjanya, bahkan karyawan fakultas, dan juga mahasiswa-mahasiswanya. Saat ini buku telah diterima dengan baik, diwakili oleh Bu Tari sebagai Kepala Perpustakaan FEB UI saat ini, yang nantinya juga akan menyampaikan ke Perpustakaan UI. Demikian, Sinta. Terima kasih, Yasmin. Saya undang Ubay Dilah Nugraha. Masih unmute, Bay? Sebagai penutup, izinkan kami untuk mempersembahkan sebuah komposisi musik yang merupakan kolaborasi 3 sahabat,
Indrajit Harbani yang sekarang berdomisili di Seattle, Amerika, Yana di Bogor, dan Freddy Hendrajaya di Jakarta. Komposisi ini sepengetahuan kami adalah komposisi musik favoritnya Madar dan Endah. Semoga menjadi pengingat kita kepada kawan kita, Madar Meng yang saat ini telah beristirahat dalam panen nungi yang menjadikannya abadi. Semoga kita bisa menikmati.
berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku. Kau aman ada bersamaku. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Selamat sore, stay safe, sampai jumpa. Thank you teman-teman, luar biasa teman-teman. Next meeting lihat grup ya, udah disiapin sebelumnya. Terima kasih semuanya. Ya, untuk teman-teman semua, makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Luar biasa, Ubay, Cinta, Yana, Ubay. Betul-betul, terima kasih kerjasamanya, puisi, ilustrasi, musik. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Lagu-lagu kalau bisa tolong ditaruh di YouTube dong, biar bisa disebarluaskan ya. Iya, lagu-lagu benar. Lagu-lagunya boleh tuh. Lagu-lagunya. Sama puisi ketut tadi deh. Ya, pokoknya semualah yang keren-keren taruh di YouTube. Sama sambutannya Becky tadi juga boleh. Aduh, nggak perlu tuh. Itu cukup dihafalkan aja tuh. Aduh. Sambutan Becky gue lama banget gue ketemu Becky, pengen dilihat di YouTube juga deh. Thank you semua, Sinta, Ubay. Selamat sore semua. Oke. Teman-teman semuanya ya, Sinta, Ubay, Aco, Baike. Semoga berkenan. Terima kasih teman-teman, boleh meninggalkan Zoom ini. Tante Enda, salam untuk anak-anak semuanya, Tante. Ya, Enda buat Salam buat Enda. Ya, Om Becky, Om Tante, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih yang salam buat keluarga. Odi, masuk kan Odi ya. Odi jangan lupa Odi. Pilihan pertama FEU ya Odi. Amin. Enda. Iya. Sampai ketemu lagi. Jalan guys. Lagi mau screenshot ini nih chat-chatnya. Garing-garing harap dihapus saja Enda. Teman-teman FE yang pada mau gabung lagi ada Zoom di ruang sebelah ya, ada di WA group tadi. Oh iya. Gua nih jauh-jauh dari masuk. Thank you. Selamat menikmati akhir weekend-nya. Terima kasih. Stay safe semua ya. Cinta. Thank you, Sinta. Makasih Sinta. Teman-teman semua. Ya, makasih semuanya. Makasih. Thank you semuanya.
Thank you all.